Baik, kali ini kita masih melanjutkan tema membaca arsip, merekonstruksi peristiwa dengan subtema benarkah R.J. Katamsi pencipta lambang UGM? Mari kita coba telusuri berdasarkan sumber-sumber arsip yang sempat saya kumpulkan untuk menjelaskan apakah benar R.J. Katamsi sebagai pencipta lambang UGM. Jadi begini, pada rapat Senat UGM pada awal tahun 1950 itu diputuskan bahwa UGM harus memiliki lambang atau logo. Nah, pada saat rapat itu, Ketua Senat yakni Profesor Dr. M. Sarjito itu menugaskan Sekretaris Senat yaitu Profesor Mr. Dr. Andes Notonegoro untuk menyusun pokok-pokok bentuk dan makna serta sket lambang UGM. Nah, setelah rancangan awal lambang UGM tersebut disetujui Senat, baru kemudian Senat mempercayakan pembuatan gambar lambang tersebut kepada pelukis R.J. Katamsi. Nah, di dalam ringkasan laporan rapat Senat itu disebut pelukis R.J. Katamsi. Nah, pada saat itu posisi Pak R.J. Katamsi adalah sebagai Direktur 1 ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah, kemudian pada rapat Senat berikutnya, ini masih dalam tahun 1950, gambar lambang Universitas Gadjah Mada karya R.J. Katamsi yang digambar di atas kertas dengan tinta lukis itu disetujui Senat. Persetujuan gambar lambang UGM karya R.J. Katamsi itu disetujui Senat tahun 1950 dan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan istri R.J. Katamsi yaitu Nyonya R.R. Rusilah tahun 2006. Jadi pada waktu wawancara itu Ibu Rusilah menjelaskan berdasarkan buku agenda harian R.J. Katamsi pada tahun 1950 R.J. Katamsi diundang rapat Senat UGM untuk pengesahan gambar lambang UGM yang diciptakan oleh R.J. Katamsi. Jadi di sini nampak sekali perbedaan sangat tipis sekali antara penggagas, perancang dan pencipta. Itu ya. Oke. Nah, sayang sekali rancangan atau draft kasar termasuk sket gambar lambang UGM yang dibuat oleh Sekretaris Senat yaitu Profesor Mr. Dr. Andes Notonegoro sampai sekarang itu belum ditemukan. Nah, sementara gambar lambang UGM yang digambar oleh R.J. Katamsi di atas kertas itu dikoleksi oleh pelukis Didier Hammer yaitu pemilik dan sekaligus founder dari ini Duta Fine Arts Gallery di Kemang, Jakarta Selatan. Nah, sekarang Duta Fine Art Gallery ini menjadi Duta Fine Arts Foundation itu ya. Nah, replika gambar lambang yang dibuat oleh R.J. Katamsi itu pertama kali diwujudkan dalam bentuk kalung jabatan Presiden Universitas atau Rektor Universitas Gadjah Mada. Juga diterapkan pada kalung Sekretaris Senat, para ketua fakultas, dulu disebut ketua fakultas, dan untuk jabatan guru besar. Nah, untuk toga dan beberapa aksesoris milik Profesor Dr. M. Sarjito ini disimpan di Museum Frederiksburg itu. Nah, kemudian berdasarkan gambar lambang UGM yang dibuat R.J. Katamsi juga diterapkan atau dibuat replikanya di tongkat staf pedal seperti ini dan juga di duaja seperti ini ya. Jadi masih menggunakan Universitas Negeri Gadjah Mada itu. Nah, tongkat staf pedal sekarang itu disimpan di Museum
UGM. Nah, sementara untuk Dwaja itu dulu pernah disimpan di di filing kabinetnya Kepala Arsip UGM. Entah sekarang sudah diserahkan ke museum atau belum, saya kurang tahu ya. Jadi dulu saya pernah melihat ini Dwaja dan bahkan memotret Dwaja tersebut. Itu. Nah, kemudian pada awal tahun 1951, RJK Tamsi diminta oleh Senat UGM untuk membuat cetakan lak atau cetakan lilin atau dari lambang UGM tersebut. Nah, RJK Tamsi membuat 2 cetakan lambang UGM, yang satu diserahkan ke UGM dan yang satunya lagi disimpan oleh beliau. Nah, cetakan asli yang terbuat dari besi atau tepatnya logam alloy ini dulu disimpan putra RJK Tamsi dan sekarang disimpan oleh kolektor Budi Trisno Cahyono, manajer IT PT Harisma Buana Jaya Yogyakarta. Jadi tidak benar kalau wax stamp atau stempel lilin ini dicipta tahun 1949 ya. Sementara pengesahan gambar lambang UGM baru tahun 1950. Nah, kemudian cetakan lambang UGM atau sering disebut stamp wax tersebut pertama dan terakhir kali, jadi hanya digunakan sekali untuk stempel ijazah Dr. Honoris Causa Presiden Soekarno tahun 1951. Jadi stempel ini itu hanya digunakan sekali dan setelah itu tidak digunakan lagi. Mengapa stempel lilin atau stambak itu hanya digunakan sekali untuk stempel ijazah Dr. Honoris Causa Presiden Soekarno? Karena penganugerahan Dr. Honoris Causa yang kedua, yakni untuk Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan yang ketiga untuk Ki Hajar Dewantara, karena penganugerahan Dr. Honoris Causa yang kedua tahun 1956 untuk Wakil Presiden Muhammad Hatta, begitu juga penganugerahan Dr. Honoris Causa yang ketiga itu dalam tahun yang sama, yakni untuk Ki Hajar Dewantara, nama Universitas Negeri Gadjah Mada itu sudah berubah menjadi Universitas Gadjah Mada. Itu. Nah, perubahan itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955, yakni perubahan nama universitas diubah menjadi universitas, begitu juga fakultas dirubah menjadi fakultas. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955 itu, lambang UGM baik itu untuk kalung guru besar, untuk kalung senat, termasuk Dwaja, stempel dan lain-lainnya juga mengalami perubahan. Inilah lambang UGM baru tahun 1955 dalam bentuk cetakan media besi yang kemudian dipasang di ruang senat. Nah, kemudian lambang ini juga diganti dengan lambang yang ini juga dipasang di ruang senat pada waktu itu. Nah, sekarang lambang UGM ini disimpan di Museum UGM. Nah, sementara itu lambang UGM yang ada di Dwaja seperti ini contohnya. Ya, ini disimpan di Museum UGM. Nah, yang Dwaja yang ini itu disimpan di Museum Frederiksberg, Yogyakarta. Nah, kemudian pada tahun 1993, Rektor UGM pada waktu itu, yakni Profesor Dr. Insinyur Muhammad Adnan, itu meminta
seluruh sivitas akademika UGM agar melakukan pembetulan terhadap lambang UGM karena dijumpai banyak kekeliruan dalam membuat lambang UGM. Ini terutama pembuatan kesatuan sinar surya yang seharusnya setiap kesatuan itu berjumlah 19 sorot sinar sebagai lambang angka kelahiran UGM sering kali dibuat kurang dari 19, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17. Mengapa itu harus dilakukan perbaikan? Karena lambang UGM yang baru ini merupakan identitas dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada tahun 2003 lambang UGM tersebut dipatenkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.